Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kita yang senantiasa mendoakan mereka semua, kita baik yang hadir maupun yang tidak hadir pada malam ini, semoga senantiasa diberikan kita semua kekuatan iman dan takwa, diberikan kita kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, segala niat-niat baik kita dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah kita yang kondisinya kurang sehat, kita doakan semua, semoga semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatannya sehingga bisa berkumpul bersama kita di mushola Nurul Iman ini. Dan tak lupa kita mendoakan putra putri kita, anak cucu kita, baik mereka yang sedang menuntut ilmu maupun yang belum, baik di tempat yang jauh maupun di tempat yang dekat. Semoga mereka semua mendapat ilmu yang barokah, yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa, menjadi anak yang sholihin, anak yang sholihat, ala hadniyah wa ala kulli niyatin sholihah wal qabul. Wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaikhul lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bacaan surah pada yang terakhir kita tujukan kepada keluarga kita yang orang tua kita yang mewakafkan ya pembangunan mushola Nurul Iman ini, segenap keluarga, anak cucunya dan semua para jamaah ya yang memiliki ataupun yang sudah mengorbankan tenaga, pikiran, materinya untuk pembangunan mushola Nurul Iman ini. Mudah-mudahan semua menjadi ladang amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi pembela nanti di yaumul qiyamah. Ada hadirin yang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وإن نهضة وطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كنا له حجابا من النار. أخرجه البخاري في كتاب الأداب المفرد. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat segenap para jamaah Majelis Ta'lim Mushola Nurul Iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yang sangat kita muliakan segenap DKM Mushola Nurul Iman. Tentunya iringan doa semoga segala yang telah diprogramkan, yang sedang maupun yang akan diprogramkan semua dijabah, dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, para orang tua kami yang kami muliakan dan juga Kanda Bapak Haji Bambang serta para jamaah kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah wa rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring selawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini masih kita berada pada malam yang mulia ya, pada tempat yang mulia, bulan yang mulia ya. Jadi 3 ini, malam mulia ya, tempatnya mulia, bulannya juga mulia. Kenapa malamnya mulia? Karena semua waktu itu mulia. Tapi waktu yang mulia bagi kita adalah ketika kita melakukan kebaikan ya. Kalau ada saudara kita melakukan saat ini keburukan, berarti dia di waktu yang tidak mulia ya. Waktu itu menjadi mulia kalau kita berada atau sedang melakukan kebaikan. Waktu itu menjadi buruk kalau orang itu sedang melakukan keburukan. Ini tempat mulia yang merupakan Baitullah disebut ya. Musola, masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Kita bulan mulia masih berada pada bulan Zulhijjah. Sebentar lagi 2 minggu kurang lebih para jamaah kita akan memasuki tahun baru Islam
1446 Hijriah. Ya. Nanti jangan dilupakan itu, baca ya, kita tahun barunya Islam ya, bertambah umur kita dan masuk bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Nah, pada kesempatan yang sangat baik ini kita mengangkat suatu materi dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Beliau menyampaikan babu ta'allamu min ansabikum. Bab mengenai pelajari nasabmu. Pelajari nasabmu. Apa itu nasab, ibu dan bapak? Nasab itu silsilah hubungan kekeluargaan. Pelajari dan ketahui dari jalur bapak misalnya, siapa nama bapak kita, nenek kakek kita. Dari jalur ibu, siapa nama bapak kita, ya ibu kita, siapa nama nenek kakek kita. Nah, kita disuruh oleh Nabi mempelajarinya. Kita harus tahu. Terlebih di zaman sekarang, jangan sampai ada orang yang nggak kenal dengan bibitnya, dia nggak kenal dengan pamannya, dia nggak kenal dengan saudara sepupunya, ya. Sehingga kalau ditanya, itu kakak kamu nggak? Bukan, ya. Tapi kalau kakaknya, adiknya orang kaya, ya, ngaku dia adalah adik saya, dia adalah kakak saya, kebetulan orang kaya. Coba kalau miskin gak diaku padahal ya. Tuh, masalah ini zamannya sekarang udah kacau ini ya. Kalau kakaknya adanya miskin gak diaku. Tapi kalau saya, dia tuh paman saya tuh. Dia itu adalah bapak saya, macam-macam enggak ya. Nah, ini untuk ini ya. Dan untuk menghindari terlebih di kota besar semacam ini para ibu dan bapak, jangan sampai terjadi suatu pernikahan, ya. Ketika dia nikah, tahu-tahu ada hubungan keluarga, ada hubungan saudara sepupu misalnya. Nah, karena itu kita di Indonesia ini khususnya para jamaah, kita mendengar ada budaya ketika Idul Adha ada halal lebih halal keluarga besar, misalnya si fulan hadir, anaknya, cucu, cicit, menantu, mertua semua hadir. Nah, itu penting itu. Ternyata itu sudah diantisipasi oleh Rasulullah. Nabi mengajarkan kita pelajari nasabmu, silsilah hubungan kekeluargaanmu. Ya. Setelah engkau pelajari, setelah engkau tahu itu adalah silsilah keluargamu, tasilu nabihi arhamakum, ikat dia dengan ikatan tali silaturahim. Jangan hanya sebatas tahu dia adalah bibi saya, dia adalah kakak saya, cuma sebatas tahu tapi enggak diikat dengan silaturahim. Jadi dua, setelah kita tahu dia adalah saudara kita, maka ikat dia dengan ikatan tali silaturahim. Nah, ini apa bunyi hadisnya? Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini sering kita sampaikan. Dia disebut oleh Rasulullah Al-Quran berjalan. Ya. Kenapa? Dari kecil kepalanya dipegang oleh Rasul, selalu didoakan. Makamnya Ibnu Abbas ini di Taif. Ya. Tadi kalau kita pergi ke Taif itu, ya, di situ kita temukan makam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Nah, dia ahli dalam Al-Quran. Doa Nabi itu, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu tafsir wa ta'wil. Itu setiap ketemu dengan Ibnu Abbas didoakan, dipegang kepalanya. Makanya orang tua itu sunnah pegang kepala anak, doain. Kalau kita nggak bisa bahasa itu, mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh, ya, jadi anak yang pintar, jadi anak yang cerdas, ya. Nah, itu perlu, ya, karena Nabi melakukan itu kepada Abdullah bin Abbas, ya, sehingga beliau besarnya, ya, ahli Al-Quran dan disebut Al-Quran berjalan, ya, saking mahir pahamnya kepada Al-Quran. Nah, dia meriwayatkan hadis ini. Annahu qala, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ihfazu ansabakum, wahai umatku, kata Rasulullah, jaga, pelihara nasabmu.
nasab kita, keturunan kita harus dijaga, ya. Karena itu para ibu dan bapak, ya, bahwasannya syariat Islam ini Allah turunkan, ya, dengan berapa tujuan? 5, ya, atau disebut al-kulliyatu al-khamsu. 5 tujuan Allah turunkan syariat Islam. Kenapa Allah turunkan Islam? Ya, tujuannya ada 5 kita sebut. Ya, para ulama menyebutkan bahwasannya kalau dulu kita kecil itu apa yang dimaksud dengan Islam? Islam adalah agama yang Allah turunkan, ya, melalui Rasulullah SAW untuk manusia meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu definisi agama Islam. Lalu dalam agama Islam ini ada syariatnya, ya, ada hukum-hukumnya. Apa tujuan Allah menurunkan syariat Islam? Tujuan Allah menurunkan syariat Islam para ibu dan bapak ada 5. Ini harus kita paham. Tujuan Allah menurunkan syariat Islam ini ada 5. Yang pertama tujuannya hifzuddin, untuk menjaga agama, ya, supaya agama Islam ini terjaga, ya. Jangan dijadikan Islam ini bahan mainan, tuh, bahan cemooh, ya. Jangan dijadikan agama Islam sebagai permainan. Seminggu masuk Islam, seminggu keluar, misalnya, ya. Ada tuh, jadi nggak boleh. Makanya tujuannya syariat Islam itu untuk terjaga agama ini, ya. Caranya juga menjaga agama ini, Al-Quran petunjuk kita. Siapa yang menghina Al-Quran maka harus kita lawan. Itu cara membela agama. Siapa yang menghina Rasulullah sebagai Khatamul Anbiya, penutup para nabi, harus kita bela Rasulullah. Itu cara menjaga agama Islam. Allah sebutkan dalam surah Muhammad, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, kita tolong agama Allah, ya, maka Allah akan menolong kita. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan langkah kaki kita. Artinya Allah akan selalu memberikan kita keistiqomahan. Nah, yang pertama ini tujuan syariat Islam diturunkan untuk menjaga agama. Lalu yang kedua, tujuan daripada syariat Islam ini diturunkan adalah di sini disebutkan hifzul nafsi, untuk menjaga nyawa. Nggak boleh kita menghilangkan nyawa orang. Ya, karena itu Islam hadir di dunia ini untuk melindungi nyawa. Ya, kan di dalam surat An-Nisa kalau nggak salah ayat 93, Allah berfirman, siapa yang membunuh mukminin, orang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja. Ya, saya lihat di dalam surat An-Nisa ayat 96, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa saja yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, dihilangkan nyawa orang mukmin. Muta'ammidan, sengaja misalnya. Ini sekarang banyak kita lihat. Yang dulu-dulunya kita takut masih kecil ini, tabu kalau kita mendengar ada anak durhaka kepada orang tua. Malah sekarang ada anak yang membunuh orang tuanya. Seakan nyawa itu di zaman sekarang ini murah sekali, gitu. Karena itu Islam datang untuk menjaga nyawa. Ya, harus dipelihara, ya. Dijaga nyawa kita, nggak boleh menghilangkan nyawa sendiri misalnya karena banyak masalah, dihilangkan nyawanya dengan bunuh diri, gantung diri. Nanti kan menghilangkan nyawa sendiri. Atau dengan menghilangkan nyawa orang dan membunuh orang. Membunuh ya bisa dengan membegal, merampok dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk daripada membunuh. Allah ancam di dalam surat An-Nisa, nanti bisa dilihat Al-Quran An-Nisa ayat 93, siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam. Pertama, balasannya masuk neraka jahannam khalidan, kekal. Ya, namanya kekal, udah gak ada harapan, udah, ya.
Gak bisa kita bayangkan kalau lihat di layar kaca para jamaah anak yang bunuh bapaknya terus. Iya. Anak yang bunuh ibunya itu. Ini Al-Quran yang langsung memberikan pernyataan An-Nisa ayat 96. Mereka itu akan mendapatkan masuk nanti di hari kiamat. Di dunia dapat hukuman. Orang bunuh di dunia kan karena dihukum seumur hidup. Penjara sudah dapat di dunia, di akhirat masuk neraka jahanam kekal. Wa ghadiballahu ya, dan Allah marah. Yang kedua, sudah masuk neraka Allah marah. Lalu yang ketiga, wala ana'ahu, dan Allah melaknatnya. Marah plus dilaknat oleh Allah. Ya. Lalu balasannya wa'adda lahu 'adaban 'azima, mendapat azab yang besar, yang pedih. Jadi orang yang suka menghilangkan nyawa orang itu ya, pertama masuk neraka jahanam. Lalu Allah marah. Lalu Allah laknat dia. Lalu yang keempat, Allah berikan azab, siapkan azab yang pedih. Itu balasan di akhirat. Belum di dunia masuk penjara seumur hidup. Tuh, makanya Islam datang menjaga nyawa. Ya, memelihara, jangan menghilangkan nyawa. Karena yang berhak memberikan, yang berhak mengambilnya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan syariat Islam ini diturunkan oleh Allah adalah untuk menjaga nyawa. Bela diri kita ya. Kalau ada orang yang menghilangkan nyawa kita, kita bela. Kita membela nyawa kita, mati syahid, surga balasannya. Itu yang kedua ya. Tujuan Allah menurunkan syariat Islam ini supaya kita paham. Kenapa sih Allah turunkan syariat Islam? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Nah, kayak ibu dan bapak datang ke sini musola Nurul Iman, tujuannya apa? Sholat berjamaah. Maksudnya apa datang ke sini? Tujuannya apa? Sholat berjamaah, mengikuti taklim. Nah, tujuannya Allah menurunkan syariat Islam apa? 5. Pertama, supaya agama Islam ini terjaga. Tidak boleh ada orang yang menghina Islam ini. Ya. Tujuannya juga ya, agama Islam ini dijaga apa? Supaya kita saling menghormati antara sesama agama. Islam juga melarang ya, supaya kita menjelekkan agama yang lain, enggak. Ya, Islam melarang kita semacam itu. Tetap kita saling memuliakan, saling menghormati. Lalu yang kedua, tujuan Allah turunkan syariat untuk menjaga yang namanya nyawa kita. Ya. Lalu yang ketiga, tujuan Allah turunkan syariat Islam ini apa? Hifzul aqli, untuk menjaga akal. Jadi akal ini perlu dijaga karena dia salah satu nikmat yang terbesar Allah berikan, nggak boleh merusak akal. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, innallaha la'anal khamra, Allah melaknat orang-orang yang minum khamar. Lalu Allah juga melaknat orang yang membuatnya. Orang yang membuat minuman keras itu dilaknat juga oleh Allah, kata malaikat Jibril. Terus orang yang meminta dibuatkan, tolong buatkan saya misalnya minuman keras, dilaknat orang yang minta dibuatin. Ya. Terus siapa lagi? Orang yang yubai, menjualnya, pedagang minuman keras, dilaknat. Jadi bukan orang yang minum aja di sini. Kalau kita lihat teks hadis ini. Terus siapa lagi? Pembelinya. Pembelinya juga dapat laknat. Ya. Terus siapa lagi? Peminumnya. Ya. Nah, siapa lagi di sini? Pengguna hasil penjualannya. Hasil penjualan juga. Ya. Terus apa lagi ya? Di sini pembawanya, yang bawa-bawain juga. Pokoknya semuanya dah ya. Orang-orang yang dibawakan juga. Waitersnya kena. Ya. Ya. Orang yang di sini sebutkan juga ya. Penghidangnya, ya ada yang hidangin kita, misalnya yang menghidangin juga kena. Ya. Terus orang-orang yang dihidangkan, hadisnya riwayat Imam Ahmad. Coba. Kenapa itu ya? Karena itu yang haram, nggak boleh. Ya.
Pak Ustadz saya kan dagang untuk ya, terus untungnya saya gunakan untuk sedekah, saya nyumbang, boleh. Kalau yang baik tempuh dengan cara yang baik, begitu aja Islam. Jangan pekerjaan baik juga tempuh dengan cara yang tidak baik. Kalau engkau mau masuk surga, gak usah masuk surga dengan cara yang gak baik, dengan cara yang baik. Kalau mau beramal dengan cara yang baik. Nah, karena itu Islam tujuannya disyariatkan Islamnya supaya akal ini terjaga. Gak boleh merusak akal dengan mengkonsumsi minuman keras, ya, atau dengan sengaja merusak akalnya dipukul-pukul, gak boleh. Islam datang ya dengan syariatnya untuk hifzul akli, menjaga akal. Makanya nggak boleh kalau mukul anak itu kepalanya akal. Kalau anak kita misalnya Nabi menyuruh kita, kalau anakmu sudah umur 7 tahun, 10 tahun nggak mau sholat, pukul kata Nabi. Lalu jangan sembarangan kita mukul, ya, tantem kepalanya, jangan. Kepala ini nggak akal. Boleh kita pukul misalnya makanya, ya, punya berhubungan itu. Jadi tujuan Islam ini Allah syariat menjaga akal. Jadi akalnya harus dijaga. Caranya juga menjaga akal kita bagaimana? Ya dengan hadir kita di majelis ilmu supaya akal ini berfungsi. Jangan digunakan akal ini untuk memikirkan hal-hal yang enggak bagus. Ya, jangan akal ini ada di dalam akal kita fiktor namanya. Apa itu fiktor? Kotor. Itu harus dicuci ini akal ini kiranya bersih. Selalu berbaik sangka. Negatif thinking. Ya. Nanti kalau orang-orang yang suka berpikiran buruk, berhusnuzon, Suuzonan, itu DNA-nya juga bermasalah itu. Nah, ya. Baper. Nah, ini kenapa akan masuk ke aliran darah kita? Sama kan yang disebut oleh Rasulullah. Ketahui nih, setan itu masuk ke dalam tubuhmu mengikuti peredaran darahmu. Astagfirullah. Iya. Jadi selalu berbaik sangka. Kalau berbaik sangka itu kan tenang hati. Ya. Tapi kalau buruk sangka, kesel terus. Kapan sudah senangnya, kapan bahagianya. Iya. Jadi biasakan diri para jamaah selalu Suudzon, membuat pikiran kita tenang, hati kita tenang. Jangan baper. Ya. Jadi itu yang ketiga, tujuannya syariat Islam ini adalah menjaga akal. Tidak boleh merusak akal. Ya. Lalu yang keempat, tujuan Allah syariatkan Islam ini apa? Hifzul nasli namanya. Apa itu hifzul nasli? Menjaga keturunan, memelihara keturunan. Gak boleh dirusak keturunannya. Ya, makanya orang yang berzina itu merusak keturunan, perbuatan yang dilaknat. Gak boleh, kan merusak keturunan. Ya. Nah, harus dijaga keturunan kita. Ya, bahkan di antara disebut dalam hadis, ya. Inna min asyratis sa'ah, sebagian tanda kiamat Nabi menyebutkan. Apa yang pertama? Ayyul fa'al ilma, Allah angkat ilmu. Artinya ulama diwafatkan. Itu namanya Allah angkat ilmu. Kalau banyak ulama yang wafat, berarti tanda kiamat sudah itu. Kenapa? Karena kalau ulama itu sudah wafat, nggak ada lagi yang jelaskan hal-hal. Dan kalau ulama itu wafat, tandanya Allah cabut ilmu. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Dengan diwafatkan para ulama. Coba sekarang ini langka kita menemukan ulama yang benar-benar para ibu dan bapak berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasul. Tapi kita bangga di Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, mungkin di pelosok-pelosok, tinggal di pedesaan yang kita nggak kenal, dia adalah ulama yang mastur, tertutup, nggak mau dikenal oleh orang. Dia yang membuat, ya, mungkin NKRI ini menjadi negara yang masih stabil, masih tenang kita beribadah karena masih ada para ulama. Ya, kalau sudah ulama nggak ada, masya Allah. Ya. Nah, karena itulah tanda kiamat itu Allah cabut ilmu dengan diwafatkan para ulama. Lalu yang kedua, waya sebetulnya jahlah, muncul kejahilan. Banyak orang bodoh, ya. Kenapa? Karena dia nggak ngaji, gitu. Gak ada ulama tempatnya, muncul lalu kebodohan. Terus wa yashrabul khamra, banyak orang minum minuman keras.
Lalu di antaranya wa yazharu zina, zina dikerjakan secara terang-terangan. Kita nggak bisa menutup mata para ibu dan bapak di 2024 ini. Kita tinggal di Pengarunan ini, namanya kota besar ini. Bekasi, Jakarta itu kota besar. Kita di sini anteng, tenang, coba keluar sedikit saja. Ya, sudah banyak yang di depan mata kita melihat macam-macam tanda perzinahan terang-terangan. Ini sudah tanda kiamat ini. Pak dulu kan orang malu, sekarang bangga. Nah karena itu Islam hadir dengan syariatnya. Tujuan Allah menurunkan syariat Islam menjaga keturunan. Bagaimana caranya menjaga keturunan? Melalui pintu yang disebut an-nikah, pernikahan. Nah itulah Islam. Datangnya Islam ini tujuannya untuk menjaga keturunan kita, jaga anak cucu kita. Ya, sering kita sampaikan para jamaah, kalau kita bangun tengah malam, bayangkan anak kita, cucu kita di depan kita, doakan mereka. Harus dan wajib itu. Karena 50, 60 tahun, ya 40 tahun yang akan datang sudah zaman seperti apa yang akan dihadapi. Sekarang aja udah zamannya kayak begini. Apalagi nanti 20, 30, 40, 50 tahun saat kita sudah bongkok misalnya ya. Sudah kita nggak berdaya, fisik kita tua, itu zaman yang akan dihadapi anak kita. Maka kita selalu doakan dikuatkan iman takwa anak cucu kita. Nah karena itulah tujuan syariat Islam yang keempat Allah turunkan untuk menjaga nasab keturunan. Lalu yang kelima, yang terakhir tujuannya Allah menurunkan syariat Islam ini apa? Hifzul mal, untuk menjaga harta. Wajib dijaga harta itu. Dan wajib menjaga harta orang. Artinya apa menjaga harta orang? Jangan kamu ambil harta orang dengan cara zolim. Jangan kamu curi harta orang. Sengketa. Iya. Sengketa. Dikit-dikit sengketa harta itu bahaya. Enggak boleh. Harta harus dijaga. Bahkan misalnya para ibu dan bapak, jangankan yang besar. Ya. Handphone saja misalnya kan termasuk harta. Ya. Kita jalan misalnya jangan sampai terjadi. Iya. Diambil di handphone kita. Harus kita jaga. Namanya menjaga harta. Kita jaga misalnya terus terbunuh kita. Membela harta kita, maka orang yang terbunuh membela hartanya syahid surga. Ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya Imam Nawawi menyebutkan hadisnya, Imam Bukhari dan Muslim sahih. Nabi bersabda, "Man qutila duna malihi bahwa syahidun." Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, syahid, masuk surga. Jadi para ibu dan bapak kita berjalan naik motor, naik mobil, begal kita misalnya, bela. Kalau kita mati, syahid surga. Lalu Ustaz bagaimana kalau dia yang mati? Misalnya ada jamaah kita bawa motor, bawa mobil, kebetulan dia kuat, tinggi seni bela diri misalnya. Dia lawan tuh perampok misalnya, nah, perampoknya mati misalnya, nah perampoknya masuk neraka. Saudara kita yang membela diri menjaga hartanya mendapat pahala di sisi Allah. Ya. Lo malah dikasih penghargaan kan sama Bapak Wali Kota kan? Seorang pemuda telah berhasil menangkap begal di Sumarekon. Jual malah dikasih penghargaan. Justru pemerintah yang bagus itu semacam itu, pahlawan harus dikasih penghargaan, jangan disuruh masukin ke penjara. Nah, keliru dah pemerintah bab ini mah. Ya. Iya, dia bela motornya di jalan, bela hartanya. Terus orang itu terbunuh, ya harusnya kan dari segi hukum Islam aja, hadis-hadis yang diambil pun sahih. Orang itu Nabi menyebutkan dia dapat pahala, orang yang terbunuh itu, rampok itu gagal neraka. Jadi aku pilihan yang ketiga. Ya. Jadi 3 caranya. Kalau di tengah jalan kita bela harta kita, 3 caranya. Pertama, kita bela harta kita mati belanya, maka syahid surga. Lalu yang kedua, kita bela harta kita menang bela harta kita di tengah jalan misalnya,
ya, maka kita tetap berbuat baik, dapat pahala, orang itu masuk neraka. Atau opsi yang ketiga, kita penuh, ya, temu gagal di jalan, kita bilang, ya udah daripada saya mati, saya relain aja, gitu. Pilihannya yang bijak ini. Ya. Kenapa kamu relakan motor kamu diambil? Ketimbang saya lawan, saya yang mati misalnya. Karena pertimbangan mungkin anaknya masih kecil, mungkin istrinya masih muda, gitu kan. Banyak pertimbangan, jadi nggak berani dia ngelawan. Ya, dia udah diserahin aja gitu kan. Ada yang kayak begitu kan? Ya, bagaimana semacam ini? Ya nggak masalah, cuma dia nggak dapat pahala syahid. Kan bisa jadi berarti 3 caranya merelakannya. Ada orang yang merelakan, ya, hartanya diambil. Kenapa? Karena ada pertimbangan darurat namanya. Ketimbang saya bela, ya, ada saya terbunuh, dia perampok itu banyak. Cuma saya terbunuh, sementara saya ingat anak saya masih kecil-kecil, misalnya butuh biaya. Kalau saya terbunuh, siapa yang biayai? Nah, akhirnya udah bawa aja dah. Yang penting saya jangan diapa-apain misalnya. Nah, ini tetap dia dapat apa namanya, cuma dia nggak dapat pahala syahid itu. Iya. Ini bijak gitu namanya, bijak kondisi dia darurat. Lalu yang kedua ini melawan dia, ya, hidup harus bela. Karena Islam ini tujuannya menjaga harta. Ya. Nah sekarang pilihannya kepada kita tergantung, ya. Jangan mentang-mentang Islam juga melarang kita nekat. Wah, tahu anak kita masih kecil, keluarga masih tanggungan banyak, ya. Kita ngelawan, terus kita nggak punya apa-apa, terus bakal kalah pokoknya misalnya. Hanya modal keyakinan. Nah, ikhtiar itu dalam Islam itu berapa? 2. Usaha itu ada 2. Pertama dengan fisik kita. Misalnya tadi kita kuat, yaitu usaha lawan dia. Lalu yang kedua usaha itu dengan doa. Jangan hanya ngandelin doa terus nggak mau kerja, rezeki dari mana, gitu. Harus berbarengan ikhtiar zahir, ikhtiar batin. Ikhtiar zahir, ya, ikhtiar batin doa. Kalau dua ikhtiar ini kita lakukan, insya Allah selesai semuanya. Ya, harus, itulah makna daripada dunia hasanah, akhirat hasanah. Jadi apapun ibu bapak yang kita inginkan di dunia ini harus ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin. Ya, ikhtiar batin dengan bangun tengah malam. Ya, ikhtiar zahirnya anak kita misalnya mau pintar, dia harus belajar. Itu anak belajar nggak mau, orang tuanya doa, tetap aja anak geblek. Gitu, ya. Nggak belajar. Nggak mau belajar, nggak ada orang yang pintar nggak mau belajar. Kenapa? Nggak ada ikhtiar zahir, ikhtiar batin terus, ya. Kenapa bisa sih? Cuma makom kita belum nyampe di sana. Ya, model-model kita kan imannya masih, ya, proses gitu loh, bukan yang nggak nyampe, proses menuju ke sana. Nanti kalau udah nyampe di sono, ya bisa. Cuma belum. Nah, ini 5 yang perlu dijaga. Jaga agama, jaga yang namanya keturunan kita, jaga nyawa kita, ya, terus jaga akal kita, jaga harta kita. Siapa yang menjaga 5 ini, dia terbunuh dalam memelihara menjaga 5 ini, syahid surga. Makanya Nabi di sini menyebutkan ihfazu ansabakum, jaga, pelihara nasabmu, keturunanmu. Tasalu arhamakum, lalu ikat dengan ikatan silaturahim. Fa innahu la budda birrahimi idza qarba. Nah ini. Karena sesungguhnya sabda Nabi, kerabatmu yang jauh itu jika diikat dengan ikatan tali silaturahim, maka akan terasa dekat, wa in kanat ba'idatan, meskipun tempatnya jauh. Jadi kita punya paman misalnya di Surabaya, kita punya bibi di Kalimantan, jauh, tidak terasa jauh, akan terasa dekat kalau diikat dengan tali ikatan silaturahim. Dan sebaliknya, wala qarba biha idza ba'udat wa in kanat qaribatan. Kerabatmu yang dekat itu terasa jauh. Kalau kamu nggak ikat dengan ikatan
silaturahim. Kita tinggal di Pengarungan, jadi kita tinggal di Pesona Anggrek, terasa jauh kalau enggak diikat dengan ikatan tali silaturahim. Karena saya punya teman itu, ya, tinggalnya di depan Grand Mall itu, ya. Kamu enak ya tinggal di depan Grand Mall, ya kalau Ustaz. Grand Mall itu jauh bagi saya. Kenapa? Kan dekat rumah kamu. Karena saya nggak punya fulus. Ternyata yang membuat Grand Mall itu jauh dekat itu karena duit. Coba. Nah kita tinggal di Karangan itu, MM itu jauh dekat kalau ada duit. Tapi walaupun di depan rumah kalau nggak punya duit, kapan di rumah kan jauh. Jadi keluarga kita di 5 rumah misalnya jaraknya, tapi karena nggak ada silaturahim terasa jauh, asing kayaknya. Ya. Tapi kalau ada silaturahim, jauh dia tinggal terasa dekat. Nah itu perumpamaan di dunia kayak begitu ya. Ternyata yang membuat di dunia ini dekat jauh itu, ada teman saya itu yang di Grand Mall itu karena duit. Yang membuat dekat dan jauh keluarga kita itu karena terikat enggak dengan ikatan silaturahim. Jangan hanya sebatas kita tahu dia keluarga saudara kita, tapi ikat dengan silaturahim. Apa bahayanya? Lanjutan hadis ini, wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamati amama sahibiha. Karena nanti di hari kiamat, atiyatun dia datang. Saudara kita ini datang dia nanti di hari kiamat itu Bapak. Untuk apa dia datang? Tasyhadu lahu bisilatin in kana wasalaha. Dia datang memberikan kesaksian jika waktu di dunia kita ikat dengan silaturahim. Dia ngomong, ya Allah, dia adik saya. Dulu di dunia saya diikat dengan silaturahim. Ngomong memberi saksi. Wa alaihi bi qati'atin in kana qata'aha. Dan juga dia memberikan kesaksian jika kita putuskan hubungan silaturahim. Nah, dikala kita datang, ya Allah, dia adalah kakak saya. Dulu di dunia saya dibiarkan aja, nggak mau dia silaturahim sama saya. Nggak diakui saya sebagai adiknya, nggak diakui saya sebagai kakaknya. Kenapa? Gara-gara saya miskin misalnya. Nah nanti saksi bersaksi dia ayo. Karena itu perlu dijaga ya. Hubungan silsilah keluargaan kita ini perlu diikat dengan ikatan silaturahim ya. Nah, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semacam ini ya. Dan selanjutnya babu man ala jariyataini aw wahidatan. Bab yang menerangkan tentang balasan pahala bagi orang yang memiliki 2 anak perempuan atau 1. Nah ini Bapak kalau punya anak perempuan ini anaknya bukan laki. Siapa aja para jamaah yang memiliki anak perempuan 1 atau 2 atau 3 atau lebih misalnya. Apa pahalanya? Bukan anak laki tapi. Jadi jangan sedih kalau kita punya anak laki belum ada perempuan, bikin lagi gitu kan. Iya. Ya, kayak Ustaz 3 anaknya laki semua, tapi jangan bersedih. Kenapa dia hafal Quran saya senang begitu kan? Nah, apa pahalanya kalau kita punya anak perempuan 1, 2 atau 3? Rasulullah menyebutkan, kalian hadisnya, An Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu salasu banatin." Barang siapa yang memiliki salasa, artinya 3 ya. Maka lahu salatu banatin, 3 anak perempuan. Ya. Wa sabara alaihinna, lalu dia sabar mendidiknya. Dari kecil dididik anak perempuannya itu sabar ya. Diajarin dia sabar ya. Wa kasahunna min jiddatihi. Lalu dia berusaha mencari rezeki untuk kebutuhan anak perempuannya itu supaya pakaiannya bisa menutup auratnya. Riwayat yang selanjutnya menyebutkan ya, yu'wihinna, dia menjaganya, wa yakfihinna, lalu dia mencukupi kebutuhannya, wa yarhamuhunna, lalu dia menyayanginya. Kenapa? Karena perempuan itu perlu disayangi. Kalau anak kita laki, kita minta, kenapa kamu gak sholat? Ya, tegas kita, dia gak masukin ke hati. Tapi kalau perempuan, Nabi dan nangis, kalau saya marah. Sensitif. Makanya Nabi dulu bayar bunda kalau perempuan sayangi dia. Ya, terlalu gampang netes air matanya dan ngadu. Cengeng. Ya, kalau nggak ingat cengeng sebenarnya apa ya?
Nah ini Nabi nyuruh kita. Siapa yang punya anak semacam itu, ya perempuan dia sabar, dia nyari nafkah yang halal untuk kebutuhannya, dia sayang sama perempuannya itu, wajibat lahu jannah, wajib ibu bapaknya masuk surga. Amin. Masya Allah, luar biasa. Kalau ingin masuk surga kan gampang, punya anak perempuan tapi sabar didiknya. Ya, bikin lagi. ya. Bahkan di sini ada kunna lahu hijaban minan nar. Maka anak itu sebagai hijab penghalang tabir dia masuk ke neraka. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa sih anak perempuan enggak laki? Karena sejarah ibu bapak ya. Dulu nanti bisa dilihat di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nahl, dalilnya kalau saya salah. Surat An-Nahl ayatnya itu surat An-Nahl itu lihat ya. Bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim dalilnya kita ambil kenapa anak perempuan di dalam surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 58 59 ya 58 dan 59. Surat An-Nahl surat 16 ya ayat 58 dan 59 dalilnya. Kenapa anak perempuan? Karena di zaman Rasulullah itu kalau orang-orang Quraisy itu kalau punya anak perempuan itu marah bapaknya, dibunuh, aib. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat 16 surat An-Nahl ayat 58. Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, jika para suami-suami itu diberi kabar gembira istrinya melahirkan. Terus istri kamu melahirkan anaknya apa? Laki apa perempuan? Unsa, perempuan. Kalau seorang suami mendapat berita istrinya melahirkan dan yang dilahirkan adalah perempuan, zalla wajhu muswaddan, hitam mukanya suami itu. Ya bukan berarti begitu istrinya melahirin anaknya perempuan langsung mukanya hitam, enggak. Artinya itulah bahasa Al-Quran melambangkan aswad itu kan hitam mukanya, marah. Terus wah kazim, dan langsung suami ini marah. Ya, marah dia suami. Seorang laki-laki itu kalau punya anak perempuan marah dia. Lalu ayat yang ke-59 itu 58 dan 59. Apa 59-nya? Yatawara minal qaumi. Suami itu yatawara, kalau bahasa Arab dalam Al-Qur'an itu yatawara itu apa bahasa kita ya? Ngumpet, sembunyi gitu. Suami ini langsung dia sembunyi minal qaumi, dari kaum, dari masyarakat. Ya. Kenapa dia sembunyi? Minsu, karena buruknya berita yang dia dengar. Kalau istrinya melahirkan anak perempuan dianggap berita berita buruk. Makanya suami langsung ya menyembunyikan diri di bukit-bukit. Nah itu kalau dia punya anak perempuan. Lalu bagaimana? Pilihannya dua. Ayumsikuhu ala hunin. Anak ini dipelihara ya, tapi penuh dengan aib malu. Atau pilihan yang kedua, am yadussuhu fit turab, atau anaknya dikubur hidup-hidup. Jadi dua udah nasibnya. Ini anak perempuan lahir kalau saya pelihara, ya saya menanggung beban malu, kata suaminya. Atau pilihan yang kedua adalah kuburkan hidup-hidup. Nah ini kan kondisi yang Allah rekam, Allah abadikan dalam surat An-Nahl dalam Al-Quran. Karena itu Nabi mengangkat derajat perempuan dengan hadis semacam ini. Siapa saja umatku diberi anak perempuan satu, dua atau tiga, dia sabar menjaganya, maka anak perempuannya itu pembela bagi kita nanti di surga. Ustaz kan itu dulu, zaman sekarang bagaimana? Sama zaman sekarang juga. Ya, coba ada tanya ibu bapak yang punya anak perempuan, berat zaman sekarang. Ya, kalau anak laki dia sudah ada agamanya pergi, tapi kalau anak perempuan berat, banyak perlu ya. Nah ini kemuliaan, keutamaan di dalam menjaga anak perempuan. Nah nanti selanjutnya bagaimana kalau saudara perempuan ya. Nah, mudah-mudahan ya Allah berikan kita kesehatan. Kita kan anak sekarang saudara, soalnya saudara kita 5, kita sendiri laki. Nah bagaimana kalau itu perempuan? Insya Allah nanti dilanjutin ya. Mungkin ada yang ditanyakan ya. Nah ya silakan. Izin bertanya, apakah SDMA itu termasuk penjaga nasab? Terus karena banyak di Indonesia
yang mengaku-ngaku kuliah Nabi sehingga timbul kontradiksi. Ya baik, tes DNA itu apakah termasuk membuktikan dia nasab kita? Ya. Nah ini kemajuan teknologi, ya harus diakui, ya. Karena nggak bisa berbohong kan, tapi dengan tes DNA yang benar, Ya. gitu. Jangan kayak tes DNA di sinetron gitu, ditukar lagi, gitu, nah, pusing gitu. Nah salah satu cara. Ya. Tapi kalau berbicara tentang nasab tadi itu zuriyah Rasulullah, kita berhusnuzon aja. Para jamaah ya, kita berhusnuzon aja, jangan terlibat semacam itu ya. Kita mendoakan. Kenapa Rasulullah menyebutkan siapa yang mencintai Rasulullah, keluarganya Rasulullah, ya, zuriyahnya Rasulullah, ya, maka kita memandang ya bahwasanya di situ ada mengalir darah Rasulullah. Kita takzim memuliakan ya, supaya nanti di yaumul kiamah tetap kita mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka yang bertengkar dengan ya apa namanya ilmunya, teknologinya ya. Nah, kita disinilah enaknya menjadi orang yang apa namanya nggak terkenal itu enak itu. Kalau kita nggak dikenal orang bebas mau kemana-mana gitu bebas. Nah, tetap kita bisa mempercayai tes DNA itu karena kemajuan teknologi perlu juga ya. Itu salah satu cara membuktikan. Akan tetapi ya nanti ada juga di sini harus babnya nanti jujur di dalam mengakui nasab. Nah, Nabi menyebutkan nggak boleh curang di dalam nasab itu. Harus dianjurkan kita oleh Rasulullah jujur kalau memang dia adalah orang tuamu, akui. Ya. Nah, yang rancau di kota-kota besar misalnya dia adalah seorang ibu, seorang bapak belum diberikan karunia amanah anak, dia mengangkat anak sebagai anak angkat. Ketika besarnya nggak dikasih tahu, hartanya jatuh ke anak angkat, itu anak angkat nggak berhak menerima warisan. Nanti jatuhnya hibah. Hibah caranya. Kalau kita sayang kepada anak angkat kita karena kita yang membesarkannya dari bayi, ya nanti hibahkan hartamu ke dia, jangan waris. Karena nggak ada hubungan waris, ya bukan anak gitu. Nah ini yang perlu itu. Sampai ada yang bertengkar semacam itu, Masya Allah. Perlu sekali dalam hal semacam ini. Ya. Nah ini baik, mungkin ada lagi. Ya. Berkaitan anak perempuan yang lahir di luar pernikahan, dia jika dia nanti menikah, apakah tetap berdasar kepada bapaknya atau harus pakai wali hakim? Nah di sini khilaf ulama. Kalau ya kita berdoa para ibu dan bapak, ya semoga jangan sampai hal seperti itu terjadi. Keluarga kita, saudara kita, teman sahabat kita. Tapi kalau yang sudah terjadi para ibu dan bapak, tetap Allah buka pintu taubatnya, Allah buka pintu rahmatnya. Jangan berputus asa. Sebesar apapun dosa kita, Allah buka pintu maghfirah. Ya. Jangan kita berputus asa, terus tingkatkan amal kebaikan. Nah, ulama berpendapat kalau bayi yang di rahimnya itu masih berbentuk darah, ya, nah masih belum diakui gitu, belum berbentuk bayi, masih darah, segumpal darah, gitu kan? Kan dalam Al-Quran proses kejadian manusia itu ya 40 hari, ya, jadi segumpal darah berubah menjadi segumpal daging, lalu 40 hari lagi berubah daging itu dibungkus dengan tulang-tulang. Setelah itu Allah tiupkan ruh, baru ya Allah berikan ruh itu, maka siap untuk lahir ke dunia ini. Nah kalau sudah berbentuk bayi, nah ini yang para ulama menggunakan harus dengan apa namanya wali hakim. Itu perselisihannya para ulama. Tapi masih berbentuk darah, tetap masih ke orang tua. Iya. Nah ini permasalahannya para jamaah. Akan tapi bagaimana supaya tidak ada ulama menyebutkan supaya tidak semakin terjadi nanti apa sih namanya rasa minder, rasa sedih bagi bayi ini ketika dia dewasa kalau diberitahukan. Nah, untuk menghindari hal semacam itu ada juga ulama memberikan fatwa, silakan saja. Ya.
Nah kan tapi para jamaah hal itu insya Allah mudah-mudahan jangan sampai terjadi hal semacam itu. Kalaupun ada saudara-saudara kita yang sudah semacam itu, anggaplah ya itu adalah sebagai teguran dari Allah dan segera kita berzikir, bertobat, beristighfar, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Islam ini hadir tadi tujuannya menjaga keturunan. Berat menjaga anak itu, ya berat. Makanya cara kita ikhtiarnya maksimal. Beri dia pemahaman agama, ya ajarkan dia agama. Oh ini nggak boleh, itu ajarkan. Kalau sudah kita ajarkan dia masih melanggar, nanti kita punya dalil di akhirat. Oh saya dulu nggak sholat, bukannya saya dulu ajarkan. Kata ibunya, saya udah ajarin dulu dia, ya Allah. Saya juga ajarin dia, ya Allah, kata bapaknya. Nah kita bebas nanti di hari kiamat, nggak dituntut oleh anak kita, ya, nggak dituntut. Nah yang sering kita sampaikan para jamaah, diantaranya cara-cara itu. Kita disuruh megang dada anak kita itu dengan membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr sampai selesai. Di antara hikmahnya terhindar anak dari dosa, terutama perbuatan zina. Ya. Nah berlindung kita dari semua itu para jamaah. Nah baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada lagi para jamaah terkait dengan jadi misalnya orang tua kita bermusuhan dengan paman kita sebagai anak dibilangin secara jelas paman kita itu berbuat zalim sama ibu kita atau orang tua kita gitu. Sebagai anak kita pengen gitu musuhin paman kita sendiri, Pak Ustadz. Kira-kira menurut Pak Ustadz gimana ya caranya untuk meredam rasa musuh kita kepada paman kita sendiri, atau mungkin yang mengalami seperti yang saya alami gitu, gimana Pak? Oh ya baik ya. Kalau kita ingin berbuat baik, misalnya dia adalah paman kita ataupun teman misalnya ya, akan tetapi kalau kita melihat dia sama melihat adiknya kesel gitu misalnya. Tapi pernah saya membaca sebuah hadisnya itu. Nah maknanya saya ungkapkan ya. Kalau kita ingin menjalin silaturahim dengan dia ke paman kita, bibi kita, tapi dia selalu berbuat buruk kepada orang tua misalnya, ya itu kita kesel kembalinya, ya kita kepingin misalnya. Sebenarnya ya setiap, kalau kata orang bijak itu, kalau Anda melayani suatu keburukan itu nggak ada bedanya kita dengan mereka. Itu. Ya. Kata orang ya. Ada suatu filsafat hidup itu, kalau orang berbuat buruk kepada kita, lalu kita balas buruknya dengan keburukan, apa bedanya kita dengan dia? Sama berarti. Harus tampil lebih besar lagi, ya. Tampil beda dengan dia, jangan balas keburukannya, ya. Tentu langkahnya bagaimana? Langkah yang paling arif dan bijaksana, doakan dia supaya dia beri hidayah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah di Taif kan dilempar, dihina oleh orang Taif. Rasulullah yang nawarin balas ini ya Pak, malaikat Jibril. Muhammad udah balas aja dah. Nah, kita gak ada yang nawarin ya. Tapi Nabi walaupun Jibril yang nawarin tetap nggak mau kata Rasulullah. Saya doakan aja lah orang Taif biar dia beri hidayah. Dan terbukti sampai sekarang keturunan orang-orang Taif itu ahli ibadah semua. Ya. Nah itu yang nawarin Jibril ya. Coba kalau kita tahu malaikat Jibril apa ya? Udah lah, betul. Sikat saja habisnya. Tapi makanya contoh Nabi kita adalah contoh. Apalagi dia statusnya gak ada hubungan keluarga Nabi dengan orang Taif. Orang Nabi lahirnya di Mekah, ya. Hanya Nabi berdakwah ke Taif, nggak diterima, ya. Gak ada hubungan. Kalau gak ada hubungan, enak langsung habisin aja. Ya. Apalagi ini ada hubungannya. Aman kita, saudara kita berbuat buruk ya, maka langkah kita ikuti Nabi, doakan ya, doakan dia ya. Nah ketika engkau mendoakannya langkah semacam ini, maka langkah yang kedua di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah ya, siapa yang berbuat buruk pada kita, artinya kita sambung silaturahim. Dalam kisah hadis itu, ya Allah, saya menyambung silaturahim
tapi dia nggak mau diputusin. Ya. Saya datang ke rumahnya, pintunya malah ditutup. Ya. Ya. Bagaimana ini ya Rasulullah? Oh, kalau memang itu benar yang kamu katakan, kata Rasulullah. Ya. Dan teks hadisnya tetap ada di dalam kitab ada berukuran ini. Ya. Kalau benar yang kamu ucapkan, kamu ingin menjaga tali silaturahim. Kamu datang ke rumahnya, kamu nggak diterima. Ya. Tapi tetap kamu sabar ingin menjaga silaturahim, maka orang itu sama dengan memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Dianya yang memasukkan api sendiri ke dalam mulutnya. Sementara saya ini bagaimana ya Rasulullah? Sementara kamu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu jawaban Rasulullah. Jadi nggak perlu dibalas, tetap jaga silaturahim. Masih buruk-buruk dia, oh sama dengan dia sendiri yang membakar dirinya. Ya. Lalu langkahnya doakan, ya kamu ikuti langkah Nabi tadi. Ya. Nah itu insya Allah akan tenang. Asal jangan dibalas saja. Ya. Nah, makanya jangan itu doa-doa itu kadang nggak dikabulkan oleh Allah kayak gitu. Ya Allah dia zolim kepada ibu saya ya Allah. Nah itu menyumpahin doa itu. Nah baik para jamaah masih tetap lebaran masalahnya gitu ya. Masih kesel. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman takwa. Amin. Istiqomah, siapkan diri menghadapi bulan tahun baru Islam. Ya. Di malam pergantian itu para ulama salafus sholihin itu kalau pergantian tahun Islam itu dia tuh muhasabah, introspeksi diri, banyak istighfar, banyak berzikir. Di samping dia membaca mungkin ya tahun doa awal tahun, akhir tahun, ya dia banyak mendirikan sholat, ya banyak dia beristighfar. Mudah-mudahan 1446 Hijriah yang tinggal 2 minggu ini memasuki tahun baru Islam kita lebih diberikan meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekeliruan. Benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah kelemahan kami secara pribadi. Mari sama-sama kita tutup taklim kita dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.